Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hakikat filsafat Islam dan lapangan filsafat Islam serta perbandingan pemikiran aliran filsafat Islam. Saya Ramdi Hilal dan teman saya Muhammad Kaffi. Definisi filsafat. Secara etimologis, kata filsafat merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris, yang diambil dari bahasa Yunani filosofia. Kata tersebut berasal dari kata philein, yang berarti mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofia berarti cinta akan kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris disebut love of wisdom. Dalam bahasa Belanda disebut wijsbegeerd. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut muhibbu al-hikmah. Di sini ada perbedaan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Yang pertama, ada filsafat yang merupakan sumber pemikiran ilmiah Yunani hanya didasarkan pada hipotesis dan pendapat-pendapat. Sedangkan ilmu Islam mendasarkan penyelidikan mereka atas dasar pengamatan dan percobaan. Masyarakat Yunani menganggap bahwa pengetahuan indrawi berkedudukan lebih rendah daripada pengetahuan rasio. Jadi pengetahuan indrawi kurang dapat diandalkan sehingga mereka tidak mendirikan laboratorium. Sedangkan ilmuwan Islam mengandalkan pemikiran rasional. Namun mereka melakukan pembuktian melalui pengamatan dan percobaan. Oleh sebab itu, mereka mendirikan laboratorium. Yang ketiga, masyarakat Yunani hanya berpikir secara dedukatif. Sedangkan kaum muslimin diajari oleh Al-Quran agar berpikir induktif. Yang keempat, ilmu Yunani hanya sekedar informasi. Sedangkan ilmu kaum muslimin merupakan seluruh pengetahuan yang berdasarkan hukum dan teori. Yang kelima, ada pada masa kejayaan filsafat di Yunani dalam kurun waktu 12 abad. Hanya terdapat beberapa ilmuwan saja yang dapat dilahirkan. Sedangkan Islam 6 atau 7 abad saja sudah melahirkan ribuan ilmuwan besar. Yang terakhir ada peninggalan dari sejarah filsafat di Yunani yang meninggalkan beberapa buah karya tulis yang bernilai. Sedangkan Islam telah meninggalkan beberapa sedikit ilmuwan Eropa di perguruan tinggi mereka hingga ada hakikat filsafat Islam. Filsafat Islam filosofi, pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islam. Islam menempati posisi sebagai sifat corak dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam, bukan the philosophy of Islam. Filsafat Islam selalu merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hakiki. Dengan bahasa intelektual dan rasional, filsafat Islam artinya berpikir yang bebas, radikal, dan berada pada taraf makna. Yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Dengan demikian, filsafat Islam berada dengan menyatakan keberpihakannya dan tidak netral. Keberpihakannya adalah kepada keselamatan dan kedamaian. Selanjutnya ada objek kajian filsafat Islam. Nah, di sini terdapat beberapa objek kajian. Yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan bahasan yang ada berupa wujud atau eksistensi, mana atau apa yang sebenarnya ada dan menjadi landasan, atau ada berada sesuatu yang ada di situ, mengapa sesuatu ada dan bagaimana mengadakannya dan sebagainya. Lalu yang kedua ada teologi, yaitu pembahasan tentang ketuhanan yang akan meliputi eksistensi, esensi, sifat, nama, dan perbuatannya. Lalu yang ketiga ada epistemologi, yaitu pembahasan tentang sumber, asal segala sesuatu, dan metode mengada atau cara mendapatkan sesuatu. Lalu yang keempat ada aksiologi, yaitu pembahasan tentang nilai, kegunaan, dan manfaat segala sesuatu. Lalu yang kelima ada etika, yaitu pembahasan tentang baik buruknya perilaku manusia berdasarkan dalil-dalil tertentu. Yang keenam ada estetika, yaitu pembahasan tentang keindahan, seni, dan berbagai dimensi dan cabangnya. Yang ketujuh ada logika, yaitu berhubungan dengan pembahasan benar salahnya sesuatu pemikiran. Lalu yang kedelapan ada metafisika, yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berada di luar jangkauan metafisik atau material yang tidak nampak. Yang kesembilan ada antropologi, yaitu membahas masalah hakikat manusia dan hubungannya dengan fungsi dan perannya dari berbagai sudut pandang. Lalu yang ke-10 ada psikologi, yaitu membahas masalah aspek kejiwaan
aspek kejiwaan manusia, hakikatnya, sifat-sifatnya, dan relasi dengan realitas yang lainnya. Lalu yang ke-11 ada kosmologi, yaitu membahas hakikat alam, dari mana asalnya dan bagaimana penciptaannya, serta jenis dan cakupannya. Lalu yang ke-12 ada eskatologi, yaitu membahas tentang masalah kehidupan sesudah kematian. Nah, di samping itu, filsafat Islam juga membahas pula tema-tema fundamental dalam kehidupan, seperti Tuhan, manusia, alam, dan kebudayaan, yang disesuaikan dengan kecenderungan perubahan dan semangat zaman. Lalu materi selanjutnya itu perbandingan pemikiran aliran filsafat Islam. Menurut Kartanegara, dalam filsafat Islam ada 4 aliran utama, yaitu filsafat Islam peripatetik atau memutar atau berkeliling, yang mana aliran ini merujuk kebiasaan Aristoteles yang selalu berjalan-jalan mengelilingi muridnya ketika mengajarkan filsafat. Ciri khas aliran ini secara metodologis atau epistemologis adalah menggunakan logika formal yang berdasarkan penalaran akal, silogisme, serta penekanan yang kuat pada daya-daya rasio. Tokoh-tokoh yang terkenal yang menggunakan filsafat Islam peripatetik yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Nasir al-Din Tusi. Lalu yang kedua ada filsafat Islam aliran Iluminasionis atau Isroki. Nah, didirikan oleh pemikir Iran yaitu Suhrawardi al-Maktul, di mana aliran ini memberikan tempat yang penting bagi metode intuitif. Nah, menurutnya dunia ini terdiri dari cahaya dan kegelapan. Nah, baginya Tuhan adalah cahaya sebagai satu-satunya realitas sejati, Nur al-Anwar, cahaya di atas cahaya. Lalu yang ketiga ada filsafat Islam, aliran Irfani atau tasawuf. Tasawuf bertumpu pada pengalaman mistis yang bersifat suprarasional. Jika pengenalan rasional bertumpu pada akal, maka pengenalan sofistik bertumpu pada hati. Tokoh yang terkenal adalah Jalaluddin Rumi dan Ibnu Arabi. Lalu yang terakhir ada filsafat Islam, aliran hikmah muta'aliyah atau teosofi transcendent. Diwakili oleh seorang filsuf Syiah, yakni Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Qawami, yang dikenal dengan nama Syahdar al-Din al-Shirazi atau yang dikenal dengan Mulla Sadra. Itu seorang filosof yang berhasil mensintesiskan ketiga aliran di atas. Nah, kemudian dari hasil pemaparan materi yang telah disampaikan dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian filosofis, yakni berpikir secara mendalam dan universal tentang masalah-masalah pendidikan. Lalu yang kedua, filsafat pendidikan Islam mempunyai kedudukan solutif dan idealis untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam yang muncul dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat muslim dan mengoptimalkan kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Lalu yang terakhir, dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam mendasarkan pada sumber yang permanen dan mempunyai kebenaran yang mutlak. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.